Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama CoinDesk. Ini adalah sebuah media online yang banyak membahas tentang dunia kripto dan juga menjadi rujukan bagi para trader maupun para investor yang bermain di dunia kripto, teman-teman. Ini hari ini lagi rame menjelang Pilpres, ternyata dunia kripto itu menjadi bahan kampanye dan menjadi komoditas untuk konsumsi politik di Amerika Serikat, teman-teman. Ada sebuah sinyal positif dari calon presiden Amerika Serikat yang bernama Donald Trump. Jadi dunia politik Amerika Serikat ini telah menjadi sorotan sejak mantan presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap cryptocurrency. Dalam sebuah postingan di media sosial, Donald Trump menegaskan bahwa ia sangat mendukung perusahaan-perusahaan cryptocurrency dan semua hal yang terkait dengan industri baru yang sedang berkembang saat ini, teman-teman. Dalam sebuah postingan di Truth Social sebelum berpidato di Konvensi Nasional Libertarian di Washington DC, Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa Amerika Serikat itu harus menjadi pemimpin di dalam bidang cryptocurrency, teman-teman. Jadi pernyataan ini menjadi sorotan karena ini adalah kali pertama dan baru pertama kalinya seorang kandidat presiden utama Amerika Serikat menerima sumbangan di dalam bentuk cryptocurrency. Donald Trump bahkan melancarkan kritik terhadap rival politiknya yang bernama Joe Biden dengan menyatakan bahwa Joe Biden adalah presiden terburuk di dalam sejarah negara Amerika Serikat. Dia mengklaim bahwa Biden ingin mengakhiri perkembangan cryptocurrency secara perlahan dan menyakitkan, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, sikap terhadap dunia cryptocurrency di Washington dalam hal ini adalah pemerintahan Joe Biden di Washington nampaknya berubah seiring dengan upaya dari Donald Trump untuk memenangkan para pemilih yang pro terhadap dunia cryptocurrency. Pada awal bulan ini, Donald Trump membuat komentar pro cryptocurrency dalam sebuah acara makan malam di Mar-a-Lago. Kemudian kampanye Presiden Trump mulai menerima sumbangan cryptocurrency. Dan ini memenuhi janji para calon dari Partai Republik tersebut untuk menjadi kandidat partai besar pertama yang merangkul Bitcoin, Ethereum, dan mata uang digital lainnya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di paragraf ini, teman-teman, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa sebagai tanggapan atas retorika dan tindakan pro cryptocurrency yang ditunjukkan oleh Donald Trump, maka sikap pemerintahan Biden dan sikap Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC yang biasanya skeptis terhadap cryptocurrency tampaknya telah melunak, teman-teman. Pada hari Rabu lalu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan mengekspresikan penentangannya terhadap rancangan undang-undang struktur pasar cryptocurrency yang disetujui oleh DPR. Namun di sisi lain, Joe Biden tidak mengancam akan menggunakan hak veto. Jadi Biden mengatakan walaupun dia tidak sepakat dengan rancangan undang-undang tersebut, tapi dia tidak akan memveto undang-undang tersebut. Kemudian DPR menyetujui rancangan undang-undang tersebut yang kini menuju ke Senat. Pada hari Kamis, Ethereum ETF ini mengambil langkah besar menuju ketersediaan di Amerika Serikat setelah SEC
menyetujui berkas regulasi kunci, teman-teman. Jadi persetujuan Ethereum ETF yang dilakukan oleh SEC itu sangat tidak mungkin terjadi sebulan yang lalu, namun gara-gara Donald Trump menghantam Biden dalam persoalan cryptocurrency, mendadak SEC menyetujui untuk Ethereum ETF, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari tulisan ini, teman-teman, kita akan membahas tentang implikasi politik dari dukungan cryptocurrency. Jadi dukungan Donald Trump terhadap cryptocurrency telah menggoyahkan dunia politik Amerika Serikat, dan hal ini menciptakan debat sengit di antara para pendukung dan penentang cryptocurrency di dalam lingkup politik. Sementara Donald Trump dan para pendukungnya melihat cryptocurrency sebagai peluang untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun lawan-lawan dari Donald Trump mengkhawatirkan potensi resiko keamanan dan stabilitas ekonomi yang mungkin timbul. Jadi intinya, teman-teman, kalau kita lihat bahwa dukungan Donald Trump terhadap cryptocurrency ini telah menciptakan gelombang baru di dunia politik Amerika Serikat. Pernyataannya yang kuat tentang pentingnya menjadi pemimpin bagi Amerika Serikat dalam industri cryptocurrency telah memicu perdebatan yang panas dan juga mempengaruhi sikap pemerintahan Biden terhadap masalah ini. Sekarang kita akan lihat secara real time, teman-teman, bagaimana dampak dari pertempuran politik antara pro kripto dan anti kripto di Amerika Serikat terhadap dunia kripto. Kita lihat langsung di CoinMarketCap. Untuk Fear and Greed Index hari ini berada di poin 65 greed, 65 artinya di area keserakahan. Kemudian untuk Bitcoin Dominant ini ada di angka 53%, artinya masih banyak investor maupun retail yang lebih memilih untuk berinvestasi dalam bentuk Bitcoin. Dan kita lihat ternyata dialog yang panas di antara para politisi Amerika Serikat ini juga menyebabkan ada sedikit kenaikan di dalam pergerakan harga Bitcoin. Kita lihat Bitcoin hari ini ada di angka 68.899 US dollar per satu Bitcoin, mengalami kenaikan sebesar 0,16% dalam 24 jam dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam 7 hari terakhir sebesar 2,52%, teman-teman. Kemudian Ethereum juga kita lihat hari ini diperdagangkan di angka 3.738 US dollar per satu Ethereum. Dalam satu hari ini mengalami kenaikan 0,26%, namun kalau kita lihat dalam 7 hari terakhir, kenaikan dari Ethereum sangat signifikan sebesar 19,32%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk market relatif hijau, terutama dari Bitcoin dan Ethereum. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang bagaimana dunia kripto hari ini menjadi komoditas dan bahan kampanye bagi para calon presiden yang ada di Amerika Serikat. Dan semoga komentar dari Donald Trump ini akan menjadi katalis untuk ledakan harga pada aset-aset kripto yang kita pegang, teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.